Selamat sore pemirsa, saya Imam Ramadan Izas dan ini live Radika News di Blue TV. Sejumlah peristiwa penting sudah kami rangkum untuk Anda dan kita awali dengan berita berikut. Menjelang malam tahun baru, penjualan petasan masih marak terjadi di kawasan Pasar Pagi, Jakarta Barat. Padahal pemerintah sudah menghimbau untuk tidak memeriahkan tahun baru dengan kembang api karena untuk menghormati bencana alam di Sumatera. Meski demikian, banyak penjual yang nakal yang masih melayani pembeli. Berikut berita. Halo pemirsa, selamat sore. Saya Dimas Prabowo melaporkan langsung dari kawasan Pasar Pagi Jakarta Barat, di mana di kawasan Pasar Pagi ini masih banyak warga atau masyarakat yang berjualan petasan. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan perintah untuk tidak memeriahkan malam tahun baru di tahun ini. Menjelang malam pergantian tahun, suasana pasar pagi tampak berbeda. Lapak pedagang dipenuhi petasan dan kembang api, disertai ramainya tawar-menawar yang menandai akhir tahun. Di balik keramaian itu, pemerintah mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak menyerang petasan, sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatera. Meski demikian, penjualan petasan masih berlangsung. Walaupun tidak seramai tahun sebelumnya, sebagian pembeli memahami himbauan tersebut. Sementara lainnya menganggap petasan sebagai tradisi tahun baru. Situasi ini mencerminkan kontras antara rasa empati dan kebiasaan perayaan, menjadikan pasar pagi gambaran dilema masyarakat menjelang pergantian tahun. Bang, apa motivasi abang beli petasan di malam tahun baru padahal pemerintah udah melarang? Untuk motivasi sih nggak ada ya. Gue beli kembang api ini yang kawat cuman untuk meriahkan aja sih bareng keluarga sama ponak-ponakan gue. Karena gue tahu adanya larangan dari pemerintah untuk tidak meriahkan pesta kembang api di tahun ini, makanya gue beli yang kecil-kecil aja. Bang, apa harapannya di tahun baru yang akan datang? Harapan di tahun baru semoga bisa lebih meriah aja ya. Mungkin karena sekarang adanya bencana di Sumatera, makanya pemerintah setempat melarang untuk meriahkan pesta kembang api di tahun ini. Itu aja sih. Masih suasana malam tahun baru, perayaan malam tahun baru di kawasan Pemda Cibinong menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Tingginya volume kendaraan menuju pusat keramaian membuat arah lalu lintas menjadi padat dan tersendat. Petugas kepolisian dikerahkan untuk mengurai arah lalu lintas. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan utama kota pada malam pergantian tahun baru. Pemberlakuan Car Free Night yang dipusatkan di kawasan pusat kota menyebabkan arus lalu lintas tersendat sejak sore hari. Ribuan warga memadati lokasi Car Free Night untuk merayakan malam tahun baru. Penutupan jalan di beberapa titik membuat kendaraan dialihkan ke jalur alternatif yang kapasitasnya terbatas, sehingga menimbulkan antrean panjang kendaraan. Kepadatan semakin meningkat menjelang pukul 22 waktu setempat. Banyak pengendara mengaku terjebak kemacetan selama berjam-jam dan kesulitan mencari jalur keluar dari pusat kota. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan telah disiagakan untuk mengatur lalu lintas dan membantu mengurangi kemacetan. Masyarakat diimbau untuk menggunakan transportasi umum serta menghindari kawasan Car Free Night jika tidak memiliki kepentingan. Car Free Night sendiri diselenggarakan sebagai bentuk perayaan malam tahun baru sekaligus upaya mengurangi polusi kendaraan bermotor. Namun, tingginya antusiasme masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola lalu lintas. Hingga dini hari, arus kendaraan perlahan kembali normal setelah kegiatan Car Free Night berakhir. Selanjutnya, Blue TV punya kabar bahagia nih teman-teman, yaitu UKM sepak bola di Universitas Budi Luhur baru menjuarai turnamen sepak bola antar kampus di tingkat nasional di Universitas Yogyakarta. Kira-kira apa sih resepnya mereka bisa juara satu? Yuk kita lihat. Young got no one that back calling me splurge. Why me jump right off the curb? Make this man fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the foreign, I swear. Keep me a stick if they purge.
Saya Zakir Mila, NIM 2331501243243. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Jaki, gimana sih rasanya jadi atlet di Luhur? Ya, alhamdulillah sih enak sih karena dari pertama dari kita umpan kita bola dapat beasiswa jadi atlet di sini sih. Oke, keluh kesahnya sebagai atlet di Budi Luhur tuh apa sih Mas Jaki? Mungkin kalau kesannya itu kayak kita misalkan nggak susah membagi waktu antara kuliah dan sepak bola sih, mungkin gitu aja sih. Oke, makasih ya Mas.